Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini dan tidak kurang satu apapun juga. Nah, kali ini kita akan review lagi sebuah produk dari Voskom, yaitu FC23R. Nah, ini tampilannya seperti ini teman-teman, Voskom FC23R. Dan ini adalah radio yang identik dengan Baofeng UV5R Mini atau Eskom UV5R Mini, hampir sama. Nah, tapi seperti apa? Apakah ini sudah ada pembaruan atau mungkin lebih baik lagi? Karena semakin kesini kan softwarenya makin dikembangin ya, makin dibenerin gitu ya. Apakah ini udah tambah bagus atau sama saja? Nanti kita akan cek untuk yang Voskom FC23R ini. Dan tentunya buat teman-teman semua, sebelum kita review produknya, kita ngopi dulu ya. Seruput kopinya, kopi hitam ini teman-teman. Seruput kopi hitam, mudah-mudahan tambah jos. Kita seruput dulu ya. Oke, mantap. Kita udah seruput kopinya. Sekarang kita mau nge-review produknya. Mudah-mudahan produk ini ada sedikit peningkatan atau mungkin sama saja tapi nggak ada masalah. Jadi teman-teman punya banyak pilihan merek ya, dengan harga yang mungkin agak kompetitif berbeda. Tapi yang jelas semuanya mempunyai keunggulan tersendiri dengan merek-merek tersebut. Apakah ada service centernya atau apakah dia punya izin yang lengkap atau apapun itu, nanti bisa di-compare sehingga Anda yakin memiliki sebuah produk yang kalau itu sama, dilihat kelebihannya apa gitu ya. Oke, langsung aja kita review produknya dari dekat. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke, teman-teman, ini dia produknya dari Voskom, tipenya FC23R. Ya, seperti ini teman-teman ya. Mungkin Anda bisa lihat Voskom FC23R. Professional radio receiver, kemudian ya seperti ini dosnya, warna coklat ya. Oke, kita buka aja teman-teman, kita unboxing ya untuk Voskom FC23R ini. Nah, sebelumnya kita dapat kartu garansi dari Central Radio Komunikasi CRK. Oh ya, oke. Kita coba lihat. Nah, di sini seperti biasa itu ada dua aplikasi yang bisa dipakai untuk memprogram radio ini menggunakan handphone Anda. Bisa pakai Android, bisa iOS. Nah, kalau Voskom ini semuanya udah pakai bahasa Indonesia teman-teman ya. Jadi nanti Anda tinggal membacanya dengan mudah. Petunjuk-petunjuknya tidak lagi menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain, tetap ini sudah pakai bahasa Indonesia, jadi aman buat teman-teman semua, bisa langsung aja memahaminya ya. Jadi panduan pengguna ya, radio amatir. Oke. Nah, ini radionya seperti ini teman-teman. Sama ya, UV5R Mini seperti ini, dan ini variasi yang abu-abu. Kemudian di sini ada tulisnya Voskom FC23R. 5 watt ya, dual band. Oke, kita taruh aja. Baterainya ya masih sama, baterainya menggunakan tipe 2000 mAh. Lumayan besar ya dibandingkan yang punyanya UV-Kawan. Ini lebih besar, ini 2000. Kemudian ada tali ya, tali untuk radionya. Dapat bel clip. Ini enak, nggak usah pakai baut, langsung dapat antena yang pendek seperti ini. Antenanya bekerja di dual band 136174 dan 40520. Kemudian ada dikasih kabel Type A to Type C dan ada warna hijau, lumayan bagus, tebel ya ini. Kemudian dapat chargingnya. Nah, ini chargingnya menggunakan charging handphone ya. Itu
5 volt 1 ampere. Cukup lah, 5 volt 1 ampere udah cukup untuk ngecas HT ini dengan cepat ya. Oke teman-teman, kita taruh dulu untuk dosnya ya. Kita singkirkan dulu di samping sini. Nah, ini dia radionya teman-teman ya, Voscom FC23R. Kita pasang. Nah, kita pasang antenanya. Oke, seperti biasa ini sama aja dengan radio yang sebelum-sebelumnya UV5R Mini ya, cuman ini tipenya beda, yaitu Voscom FC23R. Di sini dual PTT AB, kemudian ada tombol shortcut 1, di sini ada lampu untuk penerangan, lampu senter ya. Kemudian ini tombol-tombolnya. Tidak terlalu empuk, juga tidak terlalu keras, pas ya. Kemudian di sebelah kanan tetap ada untuk mikrofon dan headphone, dan untuk program juga semuanya ini ya, tapi dia sudah diprogram menggunakan Bluetooth ya. Ini sudah ada Bluetoothnya, jadi aman, gak usah colok-colok lagi. Nah, di sini dia full menggunakan Type C. Jadi jangan teman-teman tanya, oh ini pakai desktop bisa nggak? Nggak ada nih. Pin untuk desktop tidak ada. Jadi benar-benar sudah pakai Type C, tidak lagi menggunakan desktop charger konvensional seperti HT-HT yang ada ya. Jadi ini sudah seperti handphone teman-teman, tidak perlu lagi menggunakan desktop charger. Dia langsung dimanapun kita bisa ngecas pakai charger handphone. Nah, tentunya kita bisa lihat apakah baterainya, tetap baterainya 7,4 volt teman-teman. Dia meskipun pakai Type C tanpa harus menggunakan desktop, tetap tegangan baterainya 7,4 volt. Oke, kita taruh aja, pasang. Sekarang kita coba hidupin teman-teman ya. Nah, di sini ada tulisannya Voscom. Jadi kalau ada tanda speaker seperti ini, dia single RX. Kalau dual RX, dual standby, dia tidak ada tambah lambang speaker seperti itu. Nah, ini kita coba lihat menu-menunya. Kita coba di sini radio set, ada step. Step ini kita buat 5 kilo. Square level 1. Kemudian power save ini on. Kemudian fog switch. Nah, ini sebentar, fog switch-nya kita off ya, nggak usah on ya. Oke, kemudian Fox delay, TOT, time of timer 2 menit 120 second. Time of ini radio ini untuk matiin ini ya. Coba kita lihat. Nah, ini tinggal kita mau pakai berapa. Jadi mati nanti radionya ya. Kalau nggak digunakan. Voice, ini voice saat ini on, menggunakan bahasa Inggris. Kemudian Roger, seperti biasa Roger kita off juga. Beep sekarang masih hidup ya, yang seperti kita pencet-pencet tombolnya bunyi itu. Nah, ini seperti ini beep. Backlight kita buat 15 stick atau 20 ya, karena kita lagi review kita buat 20, jangan terlalu cepat. Kemudian power image tadi fixture bisa voltage, tergantung kita mau pakai yang mana. Voltage juga bisa untuk mengetahui baterai. Dual watch, nah ini tadi off ya, sekarang kita on kan, nanti gambar speakernya akan hilang. Ini kita on kan. Kemudian auto lock kita off saja, auto lock. Alarm mode on side. Kemudian alarm tone. Oke. Alarm tone kita on kan juga. Nggak usah ya. Nggak usah teman-teman, alarm itu nanti bunyi terus kayak ambulan. Ini edit nggak usah. Kemudian DTMF, PTT ID, ini tergantung Anda mau pakai apa enggak, itu sama aja dengan Roger tadi ya. PTT delay, alert, tile, press S kawan. Ini ya teman-teman, S kawan ini. Jadi radio. Jadi kalau mau radio tinggal pencet ini aja. Kemudian
reset. Oke, sudah ya. Kita ke program channel. Frekuensi. Oke, frekuensi transmit power kita bisa pilih low. Kemudian bandwidth, wide ya. RxGTSS. Nah, ini RxGTSS jangan dihidupin teman-teman, di off saja. Kadang-kadang teman-teman itu on sehingga nggak bisa ngerisip ya. Karena harus menggunakan tune ya. Kalau nggak pakai tune nggak bisa ngerisip. Tune-nya harus sama dengan orang yang transmit. Oke, detect DCS. Encryption, signaling, channel MDF, channel. Jadi channel MDF ini maksudnya yang ada di layar ini mau ditampilin apa? Kalau kita sudah kasih nama ya mungkin kita bisa menampilkan nama, frekuensi atau channel seperti itu. Speaker mode, busy log, kemudian offset untuk repeater juga ada plus minus. Ya, di sini angkanya. Apakah bisa crossband? Kita coba ya. Kalau dia bisa crossband, apakah bisa? 0, 0, 0, 0, 0. Oh, bisa teman-teman. Jadi crossband bisa. Oke, kemudian apa lagi ya? Oke, sebentar teman-teman. Menu. Kita buka. Oh, ini ada wireless. Wireless CPS ini adalah Bluetooth teman-teman. Kalau kita on kan, dia nanti gambar seperti ini sinyalnya, seperti Wi-Fi. Padahal ini Bluetooth ya teman-teman. Ini Bluetooth. Nah seperti itu. Itu dia akan connect nanti ke HP kita, ke handphone. Kalau kita udah install ya. Yang tadi itu, yang di scan itu ya, di pengguna, buku pengguna tadi, panduan pengguna. Oke, kita lanjut. Wireless sudah, radio info. Nah ini kita mau lihat versinya berapa ya. Versi hardware 1,7. Bentar teman-teman, ini kok kita buka dulu ya. Ini versi berapa kalau yang ini? Kalau yang terbaru sih berapa kemarin ya? Ini yang lama juga. Oh, 1,0, 0,26. Menu. 0,05 firmware-nya 0,05, tapi hardware-nya 107. Ini 100. Jadi ini dia firmware-nya di bawahnya ini, tapi hardware-nya di atasnya ini. Wah, luar biasa ya. Coba saya cek lagi. Kalau yang ini, Feng yang ini ya, dia hardware-nya berapa? Coba lihat. Iya, 1,0. Tapi firmware-nya, justru firmware-nya itu malah di atasnya ini, tapi hardware-nya ini di atas. Berarti berbedaan ya, ada perbedaan hardware teman-teman. Hardware itu berarti komponen yang ada di sini ini beda ini. Udah versi 1.7 ya, 1.7. Sana dua-duanya itu masih 1.0. Wah, luar biasa. Nanti kita tes ya. Mudah-mudahan suaranya tambah kenceng ini. Dan resipnya juga bagus. Oke teman-teman, lanjut ya, karena kita langsung aja, karena sudah pernah kita review juga yang UV5R mini. Kita langsung aja coba receive-nya. Kita coba receive. Sekarang saya akan buka squel-nya. Oke teman-teman, jadi dia receive itu bisa tapi noise ya. Apakah kalau saya ganti antena itu dia jadi bagus? Mari kita coba lihat ya. Kita dengarkan teman-teman. Saya ganti nih ya. Jadi bagus ya, ada peningkatannya. Ada peningkatan teman-teman.
bersih. Kita coba pakai yang ini ya, bawaannya lagi. Masih kotor ya, meskipun saya sudah membelakangi, tadi bersih banget pakai yang ini ya. Oke teman-teman, jadi bagi Anda yang mau Menu. supaya resipnya lebih peka, yaitu tadi pakai antena yang Confirm. seperti ini modelnya ya. Ini langsung jadi peka banget. Oke, kita coba tes pakai antena luar teman-teman ya. Seperti apa ini hardware baru? Apakah ada pengaruhnya apa enggak hardware-nya itu dengan penerimaan dari radio ini? Kalau nggak ada ya sama aja ya. Kita coba dengerin teman-teman, apakah bisa ngeresip. Nah ini nggak bisa ya, kita coba buka squelnya. Menu. Sorry, malah step ya. Squel. Confirm. Oke, nggak ada teman-teman ya. Untuk di antena luar, jangan pakai antena luar lah, antena bawaan aja. Antena luar udah nggak fokus untuk menerima, karena noise-nya udah terlalu besar. Oke, kita coba untuk dengerin airband teman-teman ya. Saya coba dengerin airband dulu. Kita atur squelnya di 1 ya, biar nggak noise. Jadi ini sudah bisa airband teman-teman. Kita coba. Salah. Kemudian yang satunya lagi. Oke, ini kan dual watch ya nanti. Nah itu ternyata sudah bisa juga mendengarkan airband peka teman-teman ya. Ini cukup peka untuk mendengarkan air traffic control dari bandara. Ini cukup peka, bagus ya. Oke, kemudian radio seperti apa? Mari kita coba shortcut tadi ini, yang ini. Ini coba radio ya. Iya, sabar. Sudah bersama kami pagi ini, Bu. Sama-sama Mas Denny. Selamat pagi, Bu Seli. Selamat pagi. Anggota Komisi 8 DPR RI, Seli Andriani Gantina. Oke teman-teman, jadi untuk radionya oke ya, untuk teman-teman bisa dengerin hiburan. Kemudian untuk lampu senter ini pencet yang tengah ini teman-teman ya. Nih. Nah, lumayan terang ya. Lampu senternya lumayan terang. Untuk radio sekecil ini terang untuk lampu senternya. Sekarang kita mau cek antenanya. Apakah yang Foscom ini antenanya lebih bagus atau sama aja? Teman-teman, kita coba untuk ngecek antena dari Foscom FC23R ini. Apakah lebih worth it dari yang UV5R mini atau sama aja? Mari kita cek ya. Sekarang kita coba di VHF terlebih dahulu. 140 MHz, stop 174 MHz. Kita lihat apakah ada. Oh ada teman-teman, dia di berapa ini? Oh 150 sampai 160. Wah tinggi banget ya. Di atas nih frekuensi mesinnya, jadi di komersial. Kemudian untuk UHF-nya seperti apa, kita coba. Saya coba UHF-nya. UHF-nya lumayan. UHF-nya juga lumayan. Tadi yang VHF terlalu tinggi ya frekuensi. Kalau UHF ini lumayan, 412 sampai di 447. Oke, jadi kalau antena UHF nggak usah diganti teman-teman, bagus antena UHF-nya
VHF-nya aja. Ternyata VHF-nya itu bekerja di frekuensi komersial di atas ya. Oke, setelah kita tes untuk antenanya, sekarang kita mau tes untuk modulasinya teman-teman ya. Modulasinya seperti apa modulasi dari sebuah Foscom FC23R ini. Oke teman-teman, jadi saya sudah membelakangi mikrofonnya menghadap ke receiver. Ini jam 10 ya. Kita samakan frekuensinya. Ini menggunakan low. Ini ya 145550. Ini menggunakan low power. Dan ini kita bandinginnya dengan radio yang kecil juga ya. Kita coba dengan ini teman-teman. Nah, coba dengan ini ya. Oke, kita coba dengan ini. Sabar, kita tes. Apakah mic-nya ini sudah full juga? Kita coba lihat. Nah, biar nggak usah dirubah-rubah. Jadi dia sudah full. Oh, udah full. Oke teman-teman, sekarang saya akan tes untuk Foscom FC23R dan UVK1. Kita coba ya. 123 321 ini menggunakan Foscom FC23R. Oh sabar teman-teman, ini ternyata modulasinya di AM ya, nggak mau transmit. Sebentar. Oke, kita udah benahi, dia sudah di FM. Nah, kita coba ya. 1 2 3. Oke, kita coba dulu. Kenapa belum keluar nih? 1 2 3 3 2 1. Belum ada. 123 321. Nah, ini baru. Kita lompat teman-teman, karena ini nggak pakai antena, jadi kalau tadi terlalu kecil dia nggak mau. Ini sekarang lompat. Oke, kita coba ya. 123 321 menggunakan UVK1. 123 321 kita menggunakan Foscom FC23R. Oh, lebih kencang ya Foscom. Oke, karena Foscom lebih kencang, kita mau tes sama Baofeng sekalian ya. Nih, dengan Baofeng. Nah ini, dengan aslinya UV5R mini, tapi ini kan hardware-nya yang versi 1 ya. Ini hardware versi 1, ini hardware versi 1.7. Kita coba tes apakah perbedaannya di modulasi ya. Coba. 123 321 FC23R. 123 321 kita menggunakan UV5R Baofeng. 123 321 kita menggunakan FC23R. Benar teman-teman, ternyata benar. Ternyata hardware-nya 1.7 itu pengaruh di modulasi. Ya, modulasinya ternyata jauh ya. Kenceng punyanya Foscom. Jadi buat teman-teman, meskipun sama bentuknya, modelnya sama, tapi kalau hardware-nya beda. Jadi hardware itu adalah mesinnya atau ya perangkat di dalamnya teman-teman. Ternyata setelah kita tes ya, untuk suara ini lebih kenceng ini jauh ya dibandingkan ini. Luar biasa. Sama UVK1 aja ini lebih kenceng teman-teman. Oke, jadi ada perubahan ini, perubahan hardware ya. Jadi hardware teman-teman, sekali lagi kalau firmware-nya justru di bawah yang UV5R mini ya, tapi hardware-nya dia di atasnya. Nah ini yang menjadi keunggulannya dari Foscom FC23R ya. Oke, kita coba ya.
karena hardware sudah naik ya, kita coba sekarang powernya. Apakah power juga masih stabil seperti UV5R mini, atau dia lebih besar lagi ya, 5 watt atau turun atau gimana, kita coba tes ya. Kita hidupkan SWR nya dan milot kita pasang, kemudian kita setting di frekuensi VHF dulu ya. Oke, VHF ini posisi power ya. Oke, ini sekarang low nya 2,3 watt, kemudian kita rubah ke high. Coba high power ya. Oke, ini sudah high power teman-teman. Pas 5 watt, persis 5 watt pas. Oke, kita coba di 435. Sekarang kita coba low power ya. UHF low power 2,3, 2,4. Tadi di VHF sama juga ya ternyata. Oke, sekarang kita coba high power ya teman-teman. Ini kalau bisa sama luar biasa, berarti pengaturannya udah mantap banget. Kita coba ya, 4,9 sebenarnya sudah 5 watt ya, itu 4,9 tuh sudah 5 watt tuh, 5 watt teman-teman, persis 5 watt. Bayangin, VHF UHF sama ya. Kita masuk lagi ke VHF, coba nih ya kan, 5 watt, 5,1, 5,0. Sekarang di UHF lagi, kita coba tuh, naik turun ya, tuh 5,1, 5,2, 5,0 sama ya, pokoknya sama persis dengan yang di VHF teman-teman. Artinya wah luar biasa nih kualitasnya. Untuk yang Voscom ini lumayan ya, ada peningkatan signifikan dibandingkan yang UV5R mini. Ini sebenarnya sama aja, modelnya UV5R mini, cuman dia ada peningkatan dari kualitas audionya, modulasinya teman-teman ya. Ini jauh, jadi kalau Anda pakai ini udah nggak minder lagi ya. Kalau kemarin pakai yang sana agak kecil, tapi ini udah kenceng ya suaranya, mantap punya ya, luar biasa. Oke teman-teman, jadi Voscom FC23R ini ada peningkatan dari hardware-nya. Jadi apakah sama aja? Kan jelas nggak sama aja tadi ya, kelihatan dari kualitas audionya, suaranya yaitu beda ya. Nah kemudian antenanya ini yang sayangnya dia tidak bekerja di frekuensi orari maupun di rapi, dia di 150 ke atas ya teman-teman. Sehingga kalau Anda pakai ini untuk di VHF ya agak sedikit ini ya. Jadi mungkin di repeater ya di frekuensi 160, 150 itu bisa. Kemudian kalau untuk di UHF-nya ini malah oke, di UHF-nya Anda bisa gunakan dengan nyaman di UHF. Tapi di VHF ini hanya di frekuensi tinggi ya, di 150 ke atas, 150 MHz ke atas teman-teman. Nah itu dia. Nah, kita ngopi lagi teman-teman ya. Ini kering tenggorokan. Oke, itu dia teman-teman ya. Mudah-mudahan review kita ini meskipun barangnya sama, tetap kita review teman-teman ya. Ternyata ada perbedaan di hardware kan, meskipun fisiknya sama persis, ternyata ada perbedaan di hardware dan firmware-nya. Nah itu dia. Jadi masing-masing merek mempunyai karakter tersendiri. Kalau mungkin bisa disetting sendiri ya, itu tadi ada punya ciri khas. Memang Voscom ciri khasnya yang kecil-kecil ya, itu suaranya kenceng, kayak FC21R juga itu kenceng banget. Ini ternyata juga kenceng suaranya, luar biasa ya. Oke teman-teman, jadi itu dia review kita mengenai Voscom FC23R ya, yang ternyata ini Voscom FC23R ini
mempunyai karakter yang berbeda dibandingkan yang UV5R yang biasa kita udah gunakan ya teman-teman. Ternyata ada sedikit perbedaan, yaitu kualitas suaranya tadi ya, modulasinya itu lebih kenceng, lebih loud. Jadi kalau Anda mungkin suka yang suaranya brawl keluar, ya ini kita bisa menggunakan yang versi FC23R dari Voscom. Jadi ternyata produk sama itu modelnya sama, belum tentu hasilnya sama ya. Ternyata kalau ada firmware-nya berbeda, kemudian hardware-nya berbeda, itu racikannya menjadi beda untuk sedikit spesifikasi yang lain. Mungkin kalau EREC-nya sama aja, tadi kita coba EREC-nya sama aja dengan yang UV5R yang udah pernah saya review. Kalau untuk modulasi jelas beda. Jadi kualitasnya lebih oke ya teman-teman. Ya, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda yang mencari produk dan tentunya penasaran. Makanya Anda harus melihat review kita dulu. Belum tentu produk yang Anda senangi itu sesuai dengan ekspektasi Anda. Harusnya dites dulu. Nah, kalau kita membeli barang kan misalnya online atau mungkin di toko, nggak mungkin kita bisa tes-tes semuanya ya. Apalagi online, kita hanya bisa melihat, tidak bisa bagaimana sih produk itu sebenarnya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi, tentunya kita tetap nge-review meskipun produknya sama, basicnya sama, ternyata ada perbedaan. Nah, mudah-mudahan review kita kali ini bisa sedikit memberi pencerahan bagi Anda semua. Sebelum membeli barang, lihat dulu reviewnya supaya Anda yakin lagi bahwa ternyata produk yang saya cari yang seperti ini. Ya, jadi kalau mungkin ada di Shopee atau apa ya, atau di TikTok, itu hanya singkat videonya, tapi nggak bisa menjelaskan secara keseluruhan. Tapi kalau kita di sini, kita bisa tes, kita bisa bandingkan. Oke, sekian dari saya. Yang kecil itu yang kinda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabentri, bye-bye.